Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah semua? Sehat? Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam masa-masa pandemi sekarang ini, sehingga kita tetap terus rajin belajar dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kita kecerdasan, pengetahuan, dan pemahaman yang luas, serta pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ikuti ibu ya nak ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku angkat bersama-sama, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang silahkan ambil buku pelajarannya, alat-alat tulisnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran matematika tema 5, subtema 3 tentang menentukan konversi satuan panjang cm atau meter. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian nantinya dapat menentukan konversi satuan panjang cm atau meter. Yang kedua, kalian nantinya dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter ataupun meter dengan tepat. Pembelajaran kita hari ini tentang konversi satuan panjang sentimeter atau meter. Benda-benda di sekitar kita memiliki ukuran, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, untuk mengukur panjang benda-benda itu kita memerlukan alat ukur, misalnya penggaris, kemudian meteran pita, bisa juga meteran saku, bisa juga meteran gulung, dan sebagainya. Nah, satuan untuk mengukur panjang contohnya adalah meter dan sentimeter. Nah, sentimeter disingkat dengan cm, sedangkan meter disingkat dengan m. Adapun konversi satuan panjangnya adalah apabila 1 meter sama dengan 100 cm. Begitu juga kebalikannya, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, jadi 1 meter sama dengan 100 cm bila 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, contohnya kita mengonversi
benda, misalnya papan tulis. Papan tulis berukuran 2 meter. Dikonversi ke satuan sentimeter menjadi 200. Maka papan tulis 2 meter sama dengan 200 cm. Karena meter dikonversi ke sentimeter. Yang kedua, gerbang sekolah 3 meter. Kita konversi ke sentimeter, maka menjadi 300. Maka gerbang sekolah 3 meter sama dengan, artinya 300 cm. Yang ketiga, tali bendera 250 cm. Ini cm dikonversi ke meter, maka menjadi 2,5 meter. Jadi tali bendera 250 cm sama artinya dengan 2,5 meter. Yang keempat, panjang halaman 700 cm. Nah, 700 cm kita konversi ke meter jadi 7. Maka panjang halaman 700 cm sama dengan 7 meter. Nah, sedangkan kalau kita merubah konversi dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, itu bisa juga. Nah, Ibu contohkan di sini kita kurang. Pengurangan. Contoh, Rima ingin menghias kado. Rima mempunyai 3 meter pita. Rima menggunakan pita itu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa pita Mina? Rima? Nah, jawabannya 3 meter. Nih, Rima mempunyai pita 3 meter. Dikurang yang digunakan oleh Rima adalah 200 cm. Ini 3 meter dikurang 200 cm. Yang ditanyakan adalah meter. Nih. Nah, maka yang sentimeter ini harus kita konversi dulu ke meter supaya sama menjadi meter semua. Nah, maka 3 meter tetap, yang 200 cm kita konversi ke meter menjadi 2 meter sama dengan 1 meter. Jadi 3 meter dikurang 2 meter sama dengan 1 meter. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan konversi satuan panjang itu baik meter maupun sentimeter, yang harus kita ingat adalah ini. 1 meter sama dengan 100 cm, sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, meter dan sentimeter ini adalah merupakan satuan baku untuk mengukur panjang. Sedangkan alat ukurnya itu tergantung jenis benda yang akan diukur. Contohnya seperti penggaris, meteran saku, pita meter atau meteran pita, dan meteran gulung. Nah, contoh penggaris digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil. Contohnya spidol, pensil, pulpen, dan sebagainya. Nah, sedangkan meteran saku atau saku meter itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran besar seperti papan tulis, kemudian lagi pintu, terus lagi misalnya gerbang sekolah misalnya. Nah, itu digunakan meteran saku. Nah, sedangkan untuk mengukur panjang dan lebar tanah itu digunakan meteran gulung. Kemudian yang terakhir itu meteran pita. Itu biasa digunakan oleh para penjahit. Nah, untuk mengukur tinggi badan
ataupun panjang dan lingkar anggota tubuh. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk kita tetap belajar dan semangat terus. Jangan sampai malas-malasan belajar, ya. Oke, anak-anak. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ingat untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.